warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran akidah akhlak. Di video pembahasan kali ini saya akan menyampaikan manfaat berperilaku optimis dan akibat jikalau kita berperilaku pesimis. Sejatinya, berpikir optimis itu sendiri merupakan sebuah hal alamiah yang terdapat di dalam diri setiap orang. Ketika kamu melihat berbagai hal dari sisi baiknya, maka secara otomatis pula kamu akan cenderung merasa lebih rileks dan anti-stres. Hanya saja, memiliki pemikiran pesimis juga tidak bisa dihindari begitu saja. Oleh karena itu, setiap orang juga perlu berlatih agar bisa selalu berpikir optimis di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang beberapa manfaat berpikir optimis sekaligus tips mudah agar kalian bisa selalu berpikir optimis di berbagai kesempatan. Teman-teman, silahkan disimak bersama-sama. Yang pertama, manfaat berpikir optimis. Manfaat berpikir optimis sangatlah banyak dan tentunya bisa berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Tak hanya itu, selalu berpikir optimis ternyata juga bisa merubah hidup menjadi lebih baik. Lantas, apa saja sih manfaat berpikir positif manfaat berpikir optimis di dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, jikalau kita selalu bersikap optimis, itu akan menghilangkan stres. Manfaat berpikir optimis yang pertama adalah untuk mengatasi stres. Sebab pikiran optimis itu sendiri secara otomatis bisa membantu dalam mengurangi kecemasan atas masalah yang tengah kita hadapi. Ketika kamu mengembangkan sikap positif, maka secara tidak langsung kamu juga bisa mengontrol hidup menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, membuat diri menjadi lebih maju. Orang yang memiliki sikap optimis biasanya tidak akan lari dari masalah. Sebaliknya, mereka justru cenderung akan mencoba untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah dan menjadikannya sebagai wadah untuk belajar. Dikarenakan hal itulah, banyak orang sukses yang lahir dari sikap optimis. Yang ketiga, jikalau kita memiliki sikap optimis, tubuh kita akan menjadi lebih sehat. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa sebenarnya pikiran memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap cara bekerja tubuh. Ketika kamu mengganti pikiran negatif menjadi ketenangan, kepercayaan, dan kedamaian, bukan dengan kebencian, kecemasan, dan kekhawatiran, maka secara otomatis kamu akan merasa menjadi lebih sejahtera. Dengan begitu, kamu juga tidak akan mengalami gangguan tidur, tidak merasakan ketegangan otot, kecemasan, serta kelelahan. Umumnya, orang dengan pikiran negatiflah yang mudah mengalami depresi. Yang keempat, membantu dalam melalui masa-masa sulit. Manfaat berpikir otomatis selanjutnya adalah bisa membantu dalam melalui masa-masa sulit. Sebab semua orang optimis akan merasa bahwa masalah yang tengah terjadi saat ini tidak akan terjadi selamanya. Mereka hanya berpikir mengenai hari ini saja, sehingga para orang optimis ini cenderung tidak terlalu mengkhawatirkan tentang masa lalu ataupun masa depan. Suatu kesulitan hanya merupakan tantangan belaka, sehingga dibandingkan merasa stres, orang optimis akan cenderung mencari solusi dalam mengatasi masalah yang membuat mereka akan dengan mudah melalui masa-masa sulit yang dialami. Yang kelima, bisa mengambil keputusan yang tepat. Manfaat berpikir positif selanjutnya yaitu orang optimis biasanya akan lebih mudah dalam mengambil keputusan yang tepat. Karena ketika mengambil keputusan, orang optimis akan cenderung lebih berpikir secara bijak dan tidak merasa panik.
meskipun tengah berada di situasi mendesak. Oleh karena itu, memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan berbagai solusi sebelum membuat keputusan yang tepat. Yang keenam, membuat lebih panjang umur. Berdasarkan berbagai studi yang dilakukan, salah satu manfaat berpikir optimis adalah membantu dalam menjaga kesehatan tubuh. Nah, dikarenakan hal inilah, secara tidak langsung orang optimis juga akan memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat, sehingga kita pun akan tetap sehat. Selain itu, berpikir optimis juga merupakan salah satu cara untuk meredakan stres. Perlu diketahui bahwa selalu merasa cemas dan khawatir terhadap berbagai hal juga bisa memberikan dampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental tubuh kita loh. Yang kedelapan, yang ketujuh, hidup lebih bahagia. Biasanya orang optimis akan cenderung merasa percaya diri karena mereka tidak mencoba untuk menjadi orang lain. Nah, ketika rasa percaya diri itu tumbuh, maka kamu akan menjadi lebih bahagia, baik itu dalam mencintai diri sendiri maupun hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan. Sehingga semua yang terjadi akan terasa lebih bahagia dan damai serta penuh dengan canda dan tawa. Dan yang terakhir adalah kunci menuju kesuksesan. Manfaat berpikir positif yang terakhir adalah sebagai kunci dalam menuju kesuksesan. Orang yang optimis biasanya akan selalu memiliki inisiatif untuk melakukan suatu hal daripada hanya menunggu keajaiban yang datang. Oleh karena itu, berpikir optimis itu sendiri menjadi salah satu kunci dalam menuju kesuksesan. Karena tanpa berpikir panjang, mereka akan melakukan hal-hal yang dirasa bisa membantu dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Saya akan berbagi sedikit tips menjadi pribadi yang optimis. Yang pertama adalah dengan cara merubah sudut pandang. Cobalah untuk merubah sudut pandang kamu, sebab cara kamu dalam memandang berbagai hal turut memberikan pengaruh terhadap tingkah lakumu sehari-hari. Yang kedua, selalu merasa bersyukur. Bersyukur merupakan salah satu kunci dalam mendapatkan manfaat berpikir optimis. Sebab ketika bersyukur, kamu tidak akan merasa kurang dan cenderung lebih bahagia akan hal-hal yang kamu miliki di dalam hidup. Yang ketiga, jangan takut bermimpi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa kunci menuju kesuksesan merupakan salah satu manfaat berpikir optimis. Sebab para orang optimis biasanya akan segera melakukan hal-hal yang dirasa membantu dalam mencapai apa yang mereka inginkan. Maka dari itu, cara agar kamu bisa selalu berpikir optimis adalah untuk jangan pernah takut bermimpi. Kalau bisa, bermimpilah setinggi yang kamu inginkan. Nah, berikut tadi adalah tips untuk menjadi orang yang optimis. Selanjutnya saya akan menyampaikan akibat ketika kita berperilaku pesimis. Yang pertama, ketika kita selalu pesimis dalam menghadapi suatu masalah, kita akan muncul rasa takut yang besar untuk memulai sesuatu. Ketika hidup dipenuhi oleh rasa pesimis, maka sangat berdampak buruk bagi diri. Seiring berjalannya waktu, pasti kamu akan memiliki rasa takut yang besar untuk memulai sesuatu. Padahal itu hanyalah asumsi yang kenyataannya belum tentu benar. Tetapi sifat pesimis yang terlalu besar membuat kamu sudah berpikir bahwa diri tidak mampu. Yang kedua adalah semangat dan kepribadian mulai tergoyah. Pesimis membuat kamu tidak punya pendirian dan hidup akan sulit bangkit jika kamu terus nyaman untuk berperilaku pesimis. Jangan bangga ketika kamu suka pesimis. Justru itu akan secara otomatis membuat semangat dan kepribadianmu tergoyah. Melihat kelebihan dalam diri itu penting agar sifat pesimis itu dapat dihilangkan secara perlahan. Yang ketiga, sulit untuk bermimpi besar. Orang yang pesimis pasti sulit untuk
untuk bermimpi besar. Tidak yakin pada diri dan suka membandingkan adalah suatu hal yang terus dilakukan oleh kamu yang pesimis. Berani bermimpi besar adalah salah satu solusi agar mudah mencapai kesuksesan. Dan bagi kamu orang yang pesimis, pasti hidup akan menjadi biasa-biasa saja. Sangat rugi, bukan? Yang keempat adalah menganggap diri tidak berguna. Dampak negatif yang lain yang akan kamu alami yaitu munculnya perasaan bahwa diri tidak berguna dan kamu sendiri tidak dapat menarik pembelajaran dalam setiap kejadian hidup. Justru kamu akan menganggap diri kamu tidak pantas melakukan banyak hal. Bukan orang lain yang rugi, tetapi kamu sendiri yang siap-siap mengalami kerugiannya. Dan yang terakhir adalah tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Sifat pesimis akan membawa hidupmu tidak memiliki tujuan yang jelas. Setiap detik arah tujuan terus berubah. Bahkan kamu tidak berpikir untuk keluar dari kelemahan ini. Ketika hidup tidak memiliki tujuan yang jelas, maka kamu sendiri akan dipermainkan oleh hidup, sehingga kamu sulit mengontrolnya dan sampai tidak tahu mau berbuat apa. Perubahan hidup dimulai dari diri sendiri, jadi jangan melihat kepada hidup orang lain, karena semua hal itu hanya membuat sifat pesimis dalam diri semakin bertambah. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.